Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-130. Soal pertama. Keberadaan sebuah negara salah satunya mendapat pengakuan dari negara lain. Negara harus mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Ini berarti A. Negara telah memenuhi seluruh unsur pemerintah di seluruh wilayahnya. B. Tidak ada negara lain yang bisa menggunakan yurisdiksi di wilayah negara tersebut. C. Negara membuat hukum yang lengkap untuk mengatur negara tersebut. D. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. E. Negara menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga dan melindungi keselamatan warganya. Negara harus mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Artinya adalah, yaitu pilihan D. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. Dengan negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya, maka artinya adalah negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negaranya. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 2. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan nilai instrumental Pancasila adalah A. Pancasila mengandung 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. B. Menjaga ketenangan saat Hari Raya Natal merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. C. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan dari Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada soal nomor 2 yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan nilai instrumental Pancasila. Berikut pembahasan mengenai 3 nilai penting yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila, yaitu nilai secara hakikat dari kelima sila dalam Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi nilai dasar artinya adalah nilai dari kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, atau nilai kebangsaan, kemudian nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental Pancasila, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Maka dari itu, nilai instrumental ini bersifat lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Bentuk dari nilai instrumental adalah ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai peraturan daerah. Jadi kalau nilai instrumental ini lebih kepada ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan daerah yang menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis Pancasila, merupakan realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu nilai praksis biasanya terus berkembang atau berubah seiring perkembangan zaman. Kalau nilai praksis lebih kepada realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan soal nomor 2, dari kelima pilihan ini yang merupakan nilai instrumental adalah pilihan C, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilihan A, Pancasila mengandung 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar dari Pancasila. Pilihan B, menjaga ketenangan saat Hari Raya Natal, merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, merupakan nilai praksis Pancasila. Pilihan C, jawaban dari soal nomor 2, yaitu nilai instrumental. Pilihan D, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi dari nilai kerakyatan, merupakan nilai praksis. Pilihan E, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan nilai praksis juga.
Jadi soal nomor 2, karena yang ditanyakan adalah nilai instrumental, maka jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 3, warga negara Indonesia seharusnya mengenal dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah konsep tentang pengenalan bangsa yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar A. Penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan Indonesia sebagai negara majemuk. B. Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. C. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat sebagai bangsa yang majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur, dan sentosa. E. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ditanyakan pada soal nomor 3, warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar jawabannya adalah pilihan E. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 4. Pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia mengembangkan demokrasi liberal dimaksud untuk menegakkan A. Kewibawaan pemerintah, B. Pemerintahan yang efisien, C. Pemerintah yang absolut, D. Hak asasi manusia, E. Pemerintahan yang efektif. Jadi pada saat Indonesia mengembangkan demokrasi liberal, pada tahun 1950 sampai 1959 dimaksudkan untuk menegakkan, jawabannya adalah pilihan D, menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Soal nomor 5. Pada masa demokrasi terpimpin ditandai terjadinya banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu di antaranya adalah A. Terjadinya pemisahan kekuasaan dan keadilan, B. Presiden menyatakan konfrontasi dengan Malaysia, C. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sepenuhnya berada dalam kekuasaan Presiden, D. Sila-sila dalam Pancasila tidak lagi diakui dan tidak pula diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Yang ditanyakan adalah salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Salah satu penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah pilihan E. Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara. Soal nomor 6. Indonesia memiliki beberapa tokoh perjuangan yang memiliki peran penting dalam mengusulkan dasar negara. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai usul dasar negara melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud adalah A. Insinyur Soekarno, B. Rajiman Widyodiningrat, C. Profesor Dr. Supomo, D. Mr. Muhammad Yamin, E. Muhammad Hatta. Yang ditanyakan pada soal nomor 6, tokoh perjuangan yang memiliki peran dalam mengusulkan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dan juga mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud adalah jawabannya pilihan A, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi, Insinyur Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang memiliki peran mengusulkan dasar negara, yang mana beliau mengemukakan pandangannya mengenai usul negara tersebut melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dan juga beliau diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua PPKI. Soal nomor 7. Pada saat pergerakan nasional, terdapat beberapa organisasi-organisasi perjuangan yang memiliki tujuan serta arah kebijakan masing-masing. Salah satu organisasi yang muncul pada saat pergerakan sejarah nasional Indonesia adalah Sarekat Dagang Islam. Adapun tujuan utama didirikan organisasi Sarekat Dagang Islam tersebut adalah A. Perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, membuka sekolah pertanian, membuka teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. B. Membangun patriotisme semua masyarakat terhadap tanah air. C. Mencapai Indonesia merdeka. D. Mendirikan sekolah-sekolah bukan pondok pesantren dengan pengajaran agama dan kurikulum modern, rumah sakit, dan rumah yatim.
E. Untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan saudagar asing. Yang ditanyakan adalah tujuan utama didirikannya organisasi Sarekat Dagang Islam. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan tujuan utama didirikannya organisasi Sarekat Dagang Islam adalah pilihan E, yaitu untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan saudagar asing. Soal nomor 8, Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjuang sejak masa pergerakan. Ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bon dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin juga memiliki peran penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini peran dari Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah: A. Ikut merancang Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka. B. Menjadi Ketua Perancang Hukum Dasar. C. Aktif berpendapat dalam sidang BPUPKI. D. Menjabat sebagai Menteri Kehakiman pasca Indonesia Merdeka. E. Mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah berikut ini peran dari Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan peran dari Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah pilihan C, yaitu aktif berpendapat dalam sidang BPUPKI. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C. Soal nomor 9. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa realitas nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tampak pada peristiwa A. Perlawanan terhadap kolonialisme di daerah. B. Berdirinya organisasi Budi Utomo. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi Kemerdekaan. E. Sumpah Pelapa oleh Patih Gajah Mada. Tonggak sejarah yang merefleksikan lahirnya nilai kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tampak pada peristiwa. Jawabannya adalah pilihan C, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Soal nomor 10. Bendera pusaka merah putih yang asli disimpan dan tidak dikibarkan dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih yang asli terakhir kali dikibarkan pada tahun A. 17 Agustus 1972, B. 17 Agustus 1971, C. 17 Agustus 1970, D. 17 Agustus 1969, E. 17 Agustus 1968. Yang ditanyakan adalah bendera merah putih yang asli terakhir kali dikibarkan pada tahun berapa? Jawabannya adalah pilihan E, yaitu terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus 1968. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.